Oke, baik lagi nih sama segmen Futsal Talk Bola Lob. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lah sama salah satu pemain yang mungkin baru banyak yang kenal lah, namanya Ikrima. Dan dia salah satu pemain muda asli Jakarta dan awalnya memang akrab sama tim-tim Jakarta dan tiba-tiba musim ini ya dia main di Black Steel. Gimana ceritanya tuh anak Jakarta yang jarang main keluar tiba-tiba bergabung ke Black Steel. Oke, kita hubungin Ikri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Woi, Ikri. Sehat, Kri? Alhamdulillah, Bang, sehat. Koneksi aman? Aman ya koneksi ya? Aman, Bang. Aman. Lagi di mana nih? Lagi di rumah nih, Bang. Jadi Black Seal libur dulu ya? Nggak libur sih, Bang. Setiap hari Senin sampai Jumat latihan sore. Oh Di gitu. aplikasi Zoom, iya. Oh, di aplikasi Zoom. Oh, jadi tetap latihan lah ya, tetap dipantau sama tim pelatih ya? Iya, tetap dipantau, Bang. Senin sampai Jumat latihan. Oke. Jadi buat yang belum tahu nih, gue lagi live sama salah satu pemain Black Steel namanya Ikrima Noviansah. Kalau anak-anak futsal Jakarta sih taunya ya Ikri biasa main tarkam lah ya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau gue pertama lihat sih ya waktu Futsal Fans Club ya, Ikri ya. Iya, Bang. Iya, jadi Ikri itu salah satu pemain tim futsal United Indonesia Jakarta ya. Iya, Bang. UI Ya, Jakarta. jadi Manchester United. Jadi dia gabungnya tuh di fans Manchester United Futsal Club di Jakarta dan karena ya waktu itu main gue ngeliat dan dia salah satu yang paling menonjol lah, paling bagus lah. Makanya nih mungkin ada kesempatan gak nih Kri bergabung ke fans klub tetangga nih. Masih MU gak nih? Masih MU lah, Bang. Kok masih MU? Dikira udah gak MU, City gitu. Oke, Kri, bisa diceritain gak nih Kri? Ikri nih dari mana asalnya dan terus gimana awalnya bisa kenal futsal dulu? Kedengeran nggak, Kri? Kagak. Halo, Kri, kedengeran nggak? Iya, Kri, jadi Ikri nih boleh diceritain nggak sih awal? Halo, kedengeran nggak, Kri? Dengar, Bang. Oke, Ikri bisa ceritain nggak sih awalnya tuh Ikri main futsal dan Ikri ini berasal dari mana nih? Jakartanya Jakarta mana? Terus awal main futsal tuh gimana? Apakah dulu sempat main bola terus langsung main futsal atau gimana nih? Kalau gue asalnya dari Jakarta. Dulunya sih gue dari SSB, Bang. SSB RCC awalnya tuh. Nah, gue latihan terus kan SSB. Habis itu gue seleksi Persija U18 tahun 2014 kalau nggak salah buat Suratin Cup. Terus gue kepilih. Habis itu tahun 2016-nya gue naik tuh, Bang, ke Persija U21 kan. Nah, habis dari Persija U21 ada ada sparring lah sama senior gitu kan. Di situ gue alhamdulillah dia tuh main bagus dan golin kan satu lawan senior. Habis itu gue disuruh trial, kalau nggak salah disuruh latihan bareng lah, pokoknya latihan bareng sama senior waktu itu kan. Nah, habis itu karena nggak ada kejelasan ya, Bang, gue
akhirnya gue ngundurin diri. Abis itu diajak deh itu sama senior gue buat tarkam futsal. Dari situ tuh lulus SMA gue udah tarkam futsal. 2018 gue ikut seleksi Cosmo. Habis itu gue kecoret di Cosmo, dan gue ikut seleksi di The Kings. Habis itu gue dicoret juga pas 2018 tuh gue dicoret. Nah karena ada pemain yang ngundurin diri di The Kings, akhirnya gue dipanggil lagi bang. Nah awal gue main futsal tuh di The Kings tuh pas Liga Pro bang. Oke. Lanjut. Terus jadi di Persija itu tahun 2016-an ya? Iya, pas U21 2016. Berarti lu pas kelas 2 SMA ya? Kelas 2 Atau SMA. kelas berapa tuh? Kelas 2 SMA. Jadi tapi sebelumnya gimana? Kelas 3 deh kalau nggak salah. Oh, kelas 3 ya? 2016. Iya, kelas 3 SMA. Ikri itu dari mana sih? Jakarta mana? Sih? Ikri itu Jakarta mana sih? Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Menteng, Gambir atau Manggarai atau mana? Oh, Salemba nih. Buat warga Salemba nih patut berbangga nih. Oh, jadi Ikri tuh sempat di U16, U18 gitu ya? U21. Jadi U21 2016 beres di bola Persija tuh 2017 berarti. Setelah itu baru iya, abis itu langsung futsal. Oke. Jadi tapi di SMA udah main futsal. Di SMA main futsal cuma ikut cup SMA doang sih, Bang. Oh, jadi belum ini ya. Jadi belum jarang banget main futsal. Oh, jarang banget. Dulu gimana? Awalnya juga nggak ada cita-cita buat jadi pemain futsal bang. Karena gimana ya, keikut senior juga. Tapi sebelumnya udah tahu belum sih, maksudnya 2016 tuh Liga Futsal, terus ada siapa gitu pemain pro yang udah dikenal sama Ikri tuh udah tahu belum sih? Tahu bang, kan ada dekat rumah juga senior gue juga si Randias tuh, karena dia juga tahu karena dia jadi tahu futsal gitu, dan sering diajak-ajak juga sama dia. Oke. Dulu waktu Persija tuh angkatannya siapa yang sekarang istilahnya udah jadi pro sekarang, siapa itu? Dulu ya kayak dari seniornya kan turun tuh kayak Rejaldi, Umanailo gitu. Terus Muhammad Idam yang seniornya itu dah. Oh, jadi itu sempat main satu tim ya? Iya, sempat. Oke. Terus ke futsal, terus main di Liga Pro tuh main di The King ya? The Kings 2018. Oke, main di The Kings tuh gimana tuh awalnya? Terus perjalanannya waktu di The Kings tuh gimana tuh? Apa bang? Ya, waktu di The Kings itu kan istilahnya musim pertama ya. Gimana waktu itu musim pertama Ikri main di Liga Pro langsung tuh? Musim pertama sulit sih bang, bener. Karena baru juga main futsal kan, harus banyak adaptasi, harus banyak belajar juga. Pokoknya pas di The Kings tuh bener-bener buat nyari nama dulu lah bang. Untuk kedepannya gimana gitu. Lanjut gak untuk musim depannya gimana gitu. Jadi istilahnya tuh Ikri di The Kings tuh istilahnya adaptasi sama kompetisi futsal sebenarnya ya, istilahnya gitu ya. Iya benar bang. Oke. Terus gimana tuh awalnya tuh futsal kan ya? Pokoknya kalau di futsal nih, anak-anak futsal Jakarta nih, pokoknya kalau udah kenal nama Ikri tuh pasti kenalnya tuh ABR ya, ABA ya, anak buah Arab ya. Jadi Ikri ini salah satu istilahnya
juniornya Randias Samsul Bahri itu yang dia pemain elektrik, pemain Harimau Rawa, dulu pernah main di timnas juga, main di Pelindo juga. Nah, Ikri ini salah satu juniornya yang satu lingkungan ya? Satu kampung, Bang. Oh, satu kampung ya. Oh, jadi satu kampung sama Randias tuh. Memang pengaruhnya si Bang Randias Arab ini gimana sih waktu itu? Pas awal-awal Ikri di futsal. Apa, Bang? Apa? Iya, pengaruhnya Bang Randias Arab sendiri waktu Ikri di futsal tuh awal-awal gimana sih? Awal-awalnya ya, apa ya? Awalnya ya begitu deh, Bang. Pokoknya apa ya? Soalnya pas saya ngundurin diri tuh, nah saya langsung diajak-ajak sama dia tuh mau tarkam kayak mau main apa kayak, pokoknya di semua diajarin dah sama dia cara-cara main futsalnya gitu. Oh, jadi memang dasar-dasar istilahnya awal-awal Ikri itu menekuni futsal banget tuh ya diajarin Bang Arab ya. Momen apa sih yang waktu itu Ikri ingat waktu awal-awal sama Bang Arab lah istilahnya, apa sih waktu itu yang masih diingat sama Ikri lah, misalnya waktu itu gue pernah diajarin nih sama Bang Arab nih cara gocek bola apa gimana. Waktu itu dia pernah bilang sama gue kalau mau ngegocek lawan tuh harus pakai timing gitu, Bang, jangan buru-buru gitu. Dan momen yang paling keren ya, Bang, buat gue waktu itu, gue baru pertama kali ikut turnamen besar kan di Jakarta juga, namanya turnamen Klasberg kalau nggak salah deh, di mana tuh, di Jakarta Selatan. Nah itu dia tuh, Bang, si Randias bawa tim buat anak-anak sing bocah-bocah kan. Nah yang seniornya cuma ada dia, Roni, dia sama Roni doang. Anak-anak bisa sampai final kan. Di situ bangga banget sih, nggak nyangka juga sampai final tim kayak begitu ya kan. Pemain timnas semua pada main ya kan, akhirnya kalah di final, juara 2 dari 182 tim. Oh waktu itu ini ya, Kolang-Kaling FC ya. Yoi, Bang. Yoi, Kolang-Kaling FC tuh. Tim anta beranta ya. Lolos ke final Cosmo kalau nggak salah. Lawannya Cosmo, kalah di penalti. Lawannya Cosmo tuh. Gue inget banget tuh Bang Arab tuh masih sering nyeret-nyeret bola tuh. Bang Arab sama Roni itu 2 kali main pool ya. Pasangan emas dia berdua. Oke. Terus kalau waktu awal Ikri masuk ke Liga Pro sendiri, itu emang sarannya Bang Arab atau gimana? Iya, sarannya Bang Arab juga, Bang. Gimana waktu kata Bang Arab? Bang, gue ikut seleksi, kan gue nanya, Bang, gue ikut seleksi ya di Cosmo. Oh ya udah, ikut aja dulu, sampai tahu kepilih. Ya akhirnya dicoret. Nah, ada seleksi di The Kings juga kan. Habis itu gue ikut tanya juga, Bang, gue seleksi The Kings. Ya udah, ikut aja dulu, kali aja rezeki. Dicoret juga. Nah pas ada pemain yang ngundurin diri, akhirnya gue ditelepon lagi tuh sama manajernya. Terus gue nanya Bang Arab, Bang gimana, ambil apa enggak? Ya udahlah, ambil aja buat bantu loncatan juga untuk buat kedepannya, sampai tahu manjang gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ambil. Akhirnya main di The King tuh ya. Iya. Dan apa istilahnya bisa steady lah, bisa bertahan di liga waktu itu ya. Iya, Bang. Oke, terus setelah itu main di Halus. Main di Halus. Nah itu gimana tuh main di Halus?
karena memang manjang atau memang sempat ngobrol juga sama Bang Arab, Bang gue main di halus ya atau gimana tuh? Alhamdulillah sih Bang ya. Sebelum liga habis, gue udah ditawarin sama manajer halusnya. Kri tahun depan mau dihalus apa enggak? Terus gue bilang, iya Bang, lihat nanti ya. Kalau ini tanya senior dulu, gue bilang gitu Bang. Gue kalau ada apa-apa pasti bilang senior kan Bang. Kalau masalah kayak ditawarin klub-klub gini harus nanya-nanya senior juga yang lebih tahu lah. Akhirnya gue nerima juga tuh, gue main di halus ya kan, karena ngelihat pemain juga ada BBS, terus pokoknya senior-senior yang bagus-bagus lah. Ditawarin di tim lain gak sih waktu itu? Waktu itu pas gue di halus, gue ditawarin sama Cosmo, terus apa lagi ya, gue lupa. Cosmo nawarin lagi Bang, tapi kata Bang Arab, udah lu di halus aja dulu. Ya udah, kira gue pilih ke halus. Oke. Yang mau nanya-nanya nih ya, nanya-nanya ke Ikri dan nanya-nanya kenapa dia apapun lah, nanya apapun boleh ke kolom komen ya. Silakan mau yang bertanya, nanti di akhir segmen kita akan bacain beberapa pertanyaan terpilih ya. Oke, lanjut lagi nih Kri. Setelah berarti waktu itu kan pertimbangan juga tuh masuk halus dan istilahnya main lagi. Dan waktu itu gimana di halus, karena kan banyak beberapa pemain gede ya. Iya. Main di halus tuh, gimana rasanya waktu itu main di halus? Senang dan bangga sih Bang, soalnya bisa belajar juga sama senior-senior yang bagus kan, kayak BBS. Dia bisa ngerangkul anak-anak mudanya juga ya kan. Pokoknya senior-seniornya emang ngerangkul juniornya lah pas di halus. Bagus juga sih buat pembelajaran buat kedepannya. Jadi waktu itu tapi agak struggle ya waktu itu ya halus ya, karena masih berkutat di papan tengah ya waktu itu. Iya Bang. Apa menurut Ikri waktu itu tantangan halus untuk main di liga waktu itu? Soalnya berat juga sih Bang ya, nggak kayak tahun pas The King. Soalnya kita juga ada di grup kayak grup neraka gitu. Berat-berat semua lawannya, susah juga Bang. Semua pemain bagus ada di grup itu. Oh jadi pengalaman juga ya, karena halus tuh waktu itu campuran sama pemain mudanya ya. Iya, pengalaman ya. Oke. Terus gue masih inget tuh sebelum liga selesai tuh, kalau nggak salah memang Coach Yori tuh udah pernah kalau nggak salah kabarnya tuh pernah nawarin Ikri untuk main di Black Steel. Waktu itu mau main di Piala AFF ya. Gimana tuh ceritanya awalnya ditawarin di Black Steel tuh? Awalnya waktu itu gue baru bangun nih Bang ya kan, baru bangun tidur pagi-pagi. Habis itu ada DM dari manajernya tuh yang Baika itu. Baika nge-WA, "Dek, masih ada kontrak tidak sama halus?" Terus saya bilang, "Udah enggak Mbak, kenapa ya? Boleh minta nomor WA-nya." Terus udah tuh saya ditelepon kan habis itu. Nah, Dek, Baika mau nawarin untuk ke Black Steel. Apakah ada minat buat main di AFF? Terus saya bilang, nanti dulu ya Mbak. Saya pikir-pikir dulu. Saya nanya orang tua dulu buat pindah. Itu juga kan kalau pindah gue di luar kota tuh Bang, jadi jauh dari keluarga kan. Gue izin dulu sama orang tua gue boleh apa enggak. Akhirnya sama orang tua gue dibolehin. Nah habis itu gue izin deh tuh sama manajer halus. Akhirnya alhamdulillah dibolehin juga.
Terus gue tanya senior gue juga kan, Bang Arab, Bang gimana gue pindah ke Black Steel? Ya udahlah ambil, kapan lagi main AFF kan, cari pengalaman aja katanya. Ya udah akhirnya gue pamit itu sama Alus, sama orang tua gue, sama teman-teman gue lah di Jakarta. Terus gue berangkat ke mana? Ke Jogja buat persiapan AFF. Apoknya pas H-2 mau berangkat gue cedera bang. Cedera, kaki gue bengkak. Kaki gue bengkak pas latihan beradu. Akhirnya gue nggak bisa main fit lah. Tapi itu juga gue senang banget bang bisa main di AFF ya kan, buat pengalaman gue. Oh jadi waktu itu berarti lu bangun tidur nggak mandi dulu tuh, nggak sarapan, langsung balas DM ya? Balas bang. Kalau orang zaman sekarang kan kalau bangun tidur udah langsung lihat HP bang. Boleh juga lu Kri. Iya, bangun tidur langsung balas DM ya buat pindah klub. Ya. Oke, Kri, jadi waktu itu berarti lu sempet ngobrol juga, konsultasi sama orang tua sama Bang Randia Sarap juga ya? Iya bang. Selalu ngomong sih bang kalau ada apa-apa sama orang tua, kalau masalah futsal sama Randias. Oke, terus tapi waktu itu ada yang nawarin lagi nggak? Maksudnya, Bang, gue ditawarin Black Steel, tapi gue diajakin main di mana gitu? Waktu itu sama Bang Karismawan bang, kalau kan Bang Karismawan tuh rumahnya dekat juga kan. Kuitang ya? Oh, sinyalnya Ikri nih kayaknya nih. Agak lemot, Kri. Sinyal lemot, Kri. Wah, Ikrinya live nih. Bentar ya, kita coba lagi nih. Sorry. Sorry bang, keputus. Paketan habis apa gimana nih? Jadi waktu itu kan ada futsal, kayak main futsal bareng gitu kan sama Bang Arab. Tiba-tiba ada Bang Karismawan juga. Sebelum kata Kri baru mau diajak ke BTS. Serius bang? Ikri gituin kan, serius. Katanya pelatihnya langsung yang mau, bukan Bang Karisnya. Keburu Ikri ke Black Steel, ya udah nggak apa-apa. Ya udah bang, next time aja ya, Ikri gituin. Jadi Ikri ini Salemba, Bang Karismawan, asistennya BTS tuh Kuitang ya? Ya ngumpul-ngumpul anak pusat ya? Iya bang, bisa jadi sih begitu. Oke, jadi langsung main di Black Steel, itu langsung kontrak sama Liga Pro juga ya? Iya bang, langsung sama liganya juga. Oke, ceritain tuh waktu awal-awal masuk main di Black Steel tuh, gimana rasanya tuh? Karena itu Black Steel salah satu tim besar lah ya, dan juara Liga 2016 tuh. Awal gue ke Black Steel, gue canggung bang, orangnya malu-malu kan. Terus kata Coach Yori, gak usah malu-malu, di sini kita profesional aja. Kamu punya potensi, kamu keluarin aja. Potensi kamu pemain bagus, gini. Terus
Oh iya coach, maaf saya orangnya maluan soalnya coach, nggak harus bisa adaptasi gitu ya, namanya awal nanti juga kebiasaan ya. Akhirnya gue dirangkul itu bang sama anak-anak mudanya juga kan, udah Kri jangan malu-malu, main aja saya enak lu gini. Udah akhirnya gue ya jadi enak lah bang, nggak malu-malu lagi ya. Awalnya malu-malu lah, namanya baru kenal ya bang. Waktu itu ada anak Jakarta nggak sih? Nggak ada kalau nggak salah ya? Nggak ada, gue doang bang. Yang paling dekat tuh Depok ya, Rio ya. Rio Depok, si Adit Bandung gitu. Jadi satu-satu anak Jakarta waktu itu ya. Iya. Terus setelah main di AFF tuh main di Liga ya. Main Liga. Dengan klub yang baru, dengan pelatih yang baru dan pemain juga baru tuh. Gimana tuh Kri waktu itu tiba-tiba pelatih baru, pemain baru? Nah, di situ abis AFF kan belum tahu tuh pemain keluar, pelatih keluar. Gue juga bingung tuh bang, kok pada keluar? Terus gimana ya? Gue pindah lagi apa enggak kan? Gue bingung. Terus gue tanya juga nih sama Bang Arab kan, Bang gimana bang pemainnya pada pindah kan? Terus gue tanya Mbak Ika juga, Mbak pemain yang bertahan siapa aja? Katanya Albagir, si Epan, Anca, sama Mikus yang bertahan. Gimana ya, gue bingung juga tuh. Akhirnya ya gimana ya? Sempet ragu ya? Sempet ragu juga bang, soalnya pada keluar semua kan. Ya udahlah, gue di Black Steel dulu. Gue juga mau nyobain mau ngerantau juga, belajar ngerantau kayak gimana. Soalnya kan kemarin cuma 2 bulan doang di Jogja. Ini gimana kalau ngerantau lama gitu. Gue pengen ngerasain ngerantau juga sih, pengen belajar juga. Oh jadi istilahnya faktor ngerantau itu ya yang bikin Ikri itu tetap lanjut di Black Steel ya? Iya bang. Oke. Jadi itu pertama kali Ikri ngerantau ya waktu di tim Black Steel ya? Iya bang, baru pertama kali itu. Emak gimana tuh emak? Maksudnya keluarga apa khawatir nggak sih awalnya tuh? Kalau nyokap sih nggak khawatir sih bang, dia cuma bisa ngedukung doang kan. Paling kepikiran adik-adik doang sih bang, masih kecil. Soalnya kan bokap udah nggak ada, sisa adik doang di rumah 2. Oh jadi sempat inilah ya, sempat kepikiran ya waktu itu ya. Kepikiran. Cuman nyokap akhirnya dukung aja gitu. Dukung. Oke. Terus Black Steel, nah tiba-tiba nih ada pelatih Thailand, ada pemain Brazil. Itu gimana Kri waktu itu Kri? Nah pas di situ gue seneng banget kan bang ngedengarnya. Dek, kan Mbak Ika bilang, Dek kita pakai pemain Brazil luar sama pelatih dari luar. Nah ya, terus gue bilang kan, wah bagus tuh Mbak, kan bisa buat belajar juga. Akhirnya trial juga tuh bang waktu itu kan, trial ke mana? Ke Thailand, anak-anak Black Steel dilatih sama pelatih yang sekarang nih, Coach Mi. Alhamdulillah itu bang, semua berubah drastis. Kenapa tuh berubah? Kayak gue kan dulunya bawaannya mau gocek mulu kalau main futsal, ke bawah dari main bola kan bang. Nah, sama Coach Mi tuh dirubah. Kamu nggak selamanya kamu main futsal tuh kamu gocek-gocek. Kamu harus passing gerak, abis itu gocek. Kayak gitu-gitu. Pokoknya the best lah yang sekarang nih bang, buat ngerubah anak-anak kan.
Jadi pertama kalinya tuh lu main sistem ya atau gimana tuh? Pertama kalinya dikenalkan oleh permainan sistem atau taktikal gitu ya? Jadi tahu sistem bang. Jadi tuh dia ngelatihnya secara detail banget bang. Kalau kita salah megang bolanya, jadi ajarin sama dia harusnya begini. Kita kontrolnya diam, sama dia harus kontrol jalan gitu dah. Oke. Terus sama dua pemain Brazil tuh, temennya Falcao tuh, itu gimana tuh? Waktu apa pertama kenal mereka tuh? Kalau saya sih ini sih senang aja bang, bisa belajar juga. Soalnya dia juga apa ya, kalau ada yang salah di tim gitu, dia kasih masukan, harusnya kamu kesini bukan ke situ gitu. Oh jadi mereka tuh juga bantu juga supaya Ikri tuh bisa ini ya berkembang lah ya. Iya bang, sangat ngebantu banget sih. Nah terus musim pertama sama Black Steel nih, gimana? Bisa ceritain nggak musim pertama Ikri sama Black Steel tuh awalnya di pekan pertama, pekan 2 dan pekan selanjutnya? Pas pekan pertama karena belum komplit ya kan, dengan tim seadanya, kayak pemain asingnya belum main, si Evan belum main, si Afdal belum main. Jadi tuh waktu itu cuma beberapa orang doang bang yang main. Ya namanya awal ya, pertandingan awal itu emang benar-benar pertandingan yang sulit bang. Nah abis itu pertandingan pertama kita seri, kedua menang. Di situ dapat poin 4 kan. Di situ kita juga peringkat berapa gitu kalau nggak salah, peringkat 4. Namanya awal emang susah, terus kata coach emang pertandingan awal tuh emang susah. Kita harus coba lagi, harus belajar lagi, harus banyak-banyak belajar. Kita harus improve untuk kedepannya, nggak boleh kayak gini lagi. Pas pekan kedua udah agak enak itu. Nah pas pekan ketiga keempat udah mulai nyatu, udah mulai enak bang. Udah apa ya, ngeklop lah pokoknya. Oh udah setelah pekan pertama tuh istilahnya udah cocok banget ya, maksudnya pemain tuh udah enak lagi. Pas pekan pertama belum bang. Pas pekan pertama tuh masih adaptasi banget buat main timnya juga. Pas ketiga keempat, pas udah mulai main semua tuh baru. Oh waktu pekan kedua ya? Pekan kedua masih ada yang belum main. Pekan ketiga keempat baru ada yang udah semua main. Oh pekan ketiga, pekan keempat langsung lancar lah ya? Udah lancar lah, alhamdulillah. Lancar. Semoga Ikri juga ya? Juara juga bang. Ikri berarti juga ya sudah bisa beradaptasi dengan bagus lah ya di Black Steel ya? Alhamdulillah bang udah. Oke. Terus jadi Liga Pro. Nah sekarang kita langsung aja nih, ada Best 5 ya? Best 5. Yoi, Best 5 versi Ikri nih. Bisa sebutin nggak nih? Best 5 yang tua-tua bang. Bebas sih. Bebas sih kalau lu emang tahu gitu. Dari kiper ya? Iya. Dari kiper Damas bang. Oh udah pernah main bareng ya? Iya, udah pernah main bareng. Dari kiper Damas. Di kirinya ada Randias. Di kirinya Randias. Di kanannya Arab. Di kanannya Roni. Di kanannya siapa? Angkornya belum apa? Ya? Angkor belum ya? Apa?
Angkor. Angkornya siapa? Angkornya Randias. Kanannya Arab. Apa gimana nih? Di Angkor Bang Caca. Oh, Bang Caca. Kenapa Bang Caca tuh udah pernah main? Udah pernah main bareng? Senior di kampus, Bang. Jadi sekarang stay. Sering main juga, sering bareng. Sering main bareng juga. Oh, sering bareng. Terus siapa lagi? Di kiri Randias, di kanan Roni. Oh, Bang Ronai. Iya, Bang Onai. Menteng Tenggulun. Yoi. Anak pusat juga tuh, Menteng Tenggulun. Pivot depannya Sandi Omen. Oh, Bang Omen. Pernah main juga sama Bang Omen? Pernah, Bang. Oke. Terus yang mudanya? Yang mudanya kipernya Albagir. Pemain belakangnya Ais. Di kanannya ada Anca. Adrian Sanur. Di kirinya Aang. Oh, Aang. Depannya Evan. Ya? Yoi. Bagus juga nih. Oke. Terus setelah itu kita ke sesi tanya jawab ya. Siap, Bang. Sesi tanya jawab, ada yang nanya nih dari VRZL nih. Bang, jadi pemain futsal pro itu yang kayak gimana, Bang? Susah juga nih pertanyaan ini. Kri, kedengeran nggak? Sinyalnya agak ini nih. Kri, kedengeran nggak? Kri, tes. Agak lemot ya. Salemba, sinyalnya lagi jelek nih. Tes. Ya, kedengeran nggak? Iya, Bang, kedengeran, Bang. Oke. Tuh gimana tuh, Kri? Ada yang nanya tuh. Apa, Bang? Kalau menurut Ikri, pemain futsal pro itu yang kayak gimana sih? Yang berattitude baik lah, memberikan contoh yang baik. Udah gitu aja, Bang. Simple. Oh, iya. Bagus juga. Simple dan peneko. Gak susah. Oke. Terus ada lagi nih dari Firzi Arifin. Selain Arab, siapa yang paling berperan di karir Ikri? Alung. Enggak, bukan. Alung. Bukan. Ini si Roni Alamsyah juga. Oh, masih abang-abangan juga ya? Iya, masih ngabang-abangan lah. Pokoknya senior. Oke. Kenapa tuh waktu itu? Kenapa Bang Roni? Ya karena juga dia sama aja sih kayak Bang Arab juga, Bang, ngajak-ngajak juga gitu. Oh, oke. Terus ada lagi nih, gaji di musim pertama Liga Pro 3 juta. 3 juta ya? Cukup lah ya. Alhamdulillah, Bang, bersyukur aja terus, Bang. Cukup lah buat beli kuota. Terus ada lagi nih, tips untuk naikin performa fisik sama sentuhan nih biar setelah sakit atau cedera. Apa? Tips Ikri nih untuk
untuk naikin performa fisik dan sentuhan setelah sakit atau cedera? Awalnya sih kalau habis sakit ya kita juga harus gerak-gerak juga dulu, harus jangan langsung intensitasnya tinggi. Kita juga harus dari intensitas rendah ya, pokoknya kita harus improve lah, jangan langsung jangan baik, harus bertahap. Harus bertahap ya. Iya bang. Oke, terus ada lagi nih, tips and trick lewatin lawan. Naik motor ya, biar cepet ya lewatin lawan ya. Iya bang, pakai ranking. Gimana nih Kri? Agak aneh juga ternyata. Satu, harus ngelihat posisi lawan. Kitanya juga harus posisinya juga harus bagus buat ngelihat. Oke, Kri, sinyal agak lemot Kri, tolong diputar antenanya Kri. Cek. Sabar ya, yang buat yang nanya-nanya silakan ke komen. Cuman karena ikrinya sinyalnya lagi jelek nih, kita hold dulu nih. Sambil nunggu ikri nih, kita jangan lupa buat Bolalobers yang mau ikut coaching klinik online level up, bisa cek Instagram Bolalob untuk physical development ya. Sambil nunggu ikri ya, sabar dulu nih. Jadi gue mau jelasin buat level up sendiri itu. Jadi level up sendiri itu coaching klinik online yang yang digelar sama Bolalob, bekerja sama dengan Forum Pelatih Futsal. Nah, kemarin tuh hari Senin udah mulai di latihan kiper ya. Sekarang kita besok masuk di latihan kursus pelatih fisik. Jadi kalau ada yang mau ikut atau ada yang mau daftar, cek di IG Bolalob. Oke Kri, udah nyambung lagi nggak nih? Nyambung bang. Oke. Oke Kri, lanjut ya. Lanjut. Jawab bang. Pertanyaannya. Oke. Ada yang nanya nih, Farhan apa Diego Ki? Bang Raka nih nanya nih. Farhan. Diego lah bang. Oh Diego. Oke. Terus ada lagi nih, Bang mau tanya, ada penyesalan nggak ketika awal gagal di sepak bola dan ternyata sekarang sukses di futsal? Terus awal bangkit setelah gagal sepak bola tuh gimana? Pertama sih ada kayak nyesal juga gitu. Kri, agak patah-patah nih Kri. Sinyal jelek lagi nih. Iya.
Oke, Kri. Ulang ya. Ulang bang, pertanyaannya bang. Iya, gimana tuh penyesalan nggak ketika awal gagal di sepak bola dan ternyata sekarang sukses di futsal? Terus awal bangkit ketika gagal di sepak bola tuh gimana? Awalnya sih nyesal juga. Wah, hamot lagi nih, Kri. Tes. Suara lu lemot, Kri. Kedengeran nggak? Ya. Oke. Ya, Kri. Lanjut, Kri. Jawaban yang tadi. Ya awalnya nyesel, tapi mau gimana, namanya juga takdir dijadiin pemain futsal, ya harus bersyukur aja. Waktu itu banyak sih teman-teman gue yang yang support gue, udah jalanin aja di futsal, nggak usah mungkin bukan rezeki lo di sepak bola, mungkin rezeki lo di futsal, udah lo kejar aja, siapa tahu kayak senior lo tuh Bang Arab gini-gini bisa jadi pemain timnas. Ya akhirnya gue itu tuh di support sama teman-teman gue, jadi disuruh jadi pemain futsal. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang jadi pemain futsal bang. Oke, siap. Jadi target selanjutnya timnas ya? Insya Allah. Oke. Terus ada pikiran nggak sih main balik ke bola? Bingung sih bang, soalnya udah keseringan futsal sekarang. Udah keseringan futsal ya? Takutnya adaptasi lagi ya? Iya. Oke, siap. Kayaknya kita udah nyampe di akhir acara nih. Meskipun sinyal hilang-hilangan, tapi kita lumayan lah ya, banyak dapat pencerahan nih dari Ikri nih, gimana dulu awalnya dan perjalanan karirnya dia. Oke Kri, sukses terus ya Kri buat karir futsalnya. Terima kasih mau gabung nih sama Bulalop di acara Futsal Talk. Sampai jumpa lagi di hari Senin sama Rabu. Jangan lupa besok ada coaching online level up dengan tema physical development. Jadi kalau ada yang mau gabung bisa cek IG Bulalop, ada semua detailnya di situ. Terima kasih Kri. Sampai jumpa lagi di episode talk selanjutnya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.